serang timnas Indonesia mulai rajin mencetak gol ke gawang lawan berkat Yeom Ki-hun. Asisten pelatih asal Korea Selatan ini sukses menularkan ilmunya di skuad Garuda. Bahkan deretan penyerang lokal juga mendadak tampil lebih tajam di level klub. Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun juga lebih mudah menjebol gawang lawan. Bagaimanakah gacornya striker timnas Indonesia setelah dibimbing oleh Yeom Ki-hun? Memoles striker lokal menjadi predator gol. Pamor striker lokal sempat meredup akibat gagal bersaing di starting line-up timnas Indonesia. Deretan penyerang tanah air gagal membuktikan kualitasnya di depan Sintayong. Padahal skuad Garuda digadang-gadang punya sejumlah striker potensial. Namun Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta justru kesulitan mencetak gol di timnas Indonesia. Alhasil ketiga pemain ini sering diabaikan oleh Kosin untuk memimpin lini serang. Dimas terakhir mencetak gol untuk skuad Garuda saat melawan Brunei Darussalam. Striker Persib Bandung ini tampil gacor dengan mencetak hat-trick di laga tersebut. Hoki juga sempat pamer ketajaman saat melawan Brunei dengan mengemas 2 gol. Sayangnya kedua pemain ini tiba-tiba puasa gol hingga jarang diandalkan Kosin. Buktinya Dimas dan Hoki belum pernah mencicipi pertandingan di ronde ketiga. Gagalnya striker lokal bikin Sintayong sepenuhnya mengandalkan darah keturunan. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk dipilih untuk mengisi lini depan. Tetapi sayangnya keputusan ini juga bikin skuad Garuda nggak punya banyak variasi serangan. Pasalnya Kosin cuma bisa mengandalkan Ragnar dan Struijk. Alhasil Sintayong langsung mencari solusi dengan mendatangkan asisten pelatih. Kosin membawa Yeom Ki-hun selaku ex-penyerang Suwon Samsung Blue Wings. Pengalaman asisten pelatih 41 tahun ini ditantang untuk bisa memoles para striker lokal. Yeom Ki-hun dengan senang hati menyanggupi permintaan Sintayong. Kosin telah memberiku kesempatan besar, saya sangat bersyukur. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, ucap Yeom Ki-hun dikutip dari Sports Kosun. Benar saja, ex-pemain Korea Selatan ini langsung memantau deretan penyerang di Liga 1. Dirinya juga mendampingi Kosin memantau laga antara Persib Bandung melawan Port FC. Yeom Ki-hun langsung memuji para striker timnas Indonesia nggak kekurangan potensi. Jujur saja saya pikir tadi striker timnas Indonesia kekurangan power. Ternyata kekuatan fisik sudah ada tetapi mereka nggak tahu bagaimana cara memakainya. Tegas Yeom Ki-hun. Pujian Yeom Ki-hun langsung memacu semangat bagi striker timnas Indonesia. Deretan penyerang tanah air segera berlomba-lomba mencetak gol di Liga 1. Hoki Caraka langsung tampil ganas dengan mengemas brace kontra Arema FC. Gol pertama striker muda ini bahkan membuat para netizen takjub karena dicetak lewat proses yang cantik. Cukup 2 kali sentuhan, Hoki langsung menghantam bola dengan sepakan volley kencang. Performa apik tersebut langsung membuat netizen menjulukinya mirip Erling Haaland. Yeom Ki-hun juga turut memberikan komentar pujian kepada striker PSS Sleman tersebut. Kamu keren sekali hari ini Hoki, komen Yeom di unggahan Instagram Hoki. Striker PSS Sleman ini kembali dipanggil Sintayong untuk mengisi lini serang skuad Garuda. Dimas Derajat juga langsung tampil moncer untuk Persib Bandung. Dirinya sudah mengemas 2 gol dan 2 assist di gelaran Liga 1 musim ini. Bojan Hojak bahkan mengakui jika performa Dimas semakin moncer sejak dibimbing Yeom Ki-hun. Dimas adalah perekrutan pemain yang hebat. Dia bermain dengan sangat bagus. Dimas bisa mencetak gol maupun memberikan assist, ungkap Bojan. Latihan dari Yeom Ki-hun juga sukses membangkitkan insting predator dari Ramadan Sananta. Striker Persis Solo ini kembali mencetak 1 gol melawan Madura United. Sayangnya performa impresif ini belum bikin Sananta dipanggil timnas Indonesia. Namun striker asal Riau ini semakin termotivasi untuk berlatih meningkatkan kemampuannya. Malik Rizaldi juga nggak mau ketinggalan disorot oleh Sintayong. Ex-pemain Madura United ini sudah menyumbangkan 2 gol dari 4 laga di Liga 1. Padahal penyerang berusia 27 tahun ini baru saja sembuh dari cedera betis. Malik pun langsung dipanggil kembali oleh Kosin untuk menambah variasi serangan skuad Garuda.
Bahkan Kostin langsung menurunkan sang pemain sebagai starter kontra Bahrain. Malik tampil cukup menawan hingga pelipisnya berdarah karena bermain habis-habisan. Mengembalikan ketajaman Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun juga berhasil unjuk gigi berkat bimbingan Yeom Ki-hun sebelumnya. Striker FC Vidender ini sempat puasa gol di 2 laga awal ronde ketiga. Yeom Ki-hun langsung mengetahui titik lemah yang menghambat ketajaman Ragnar. Karena sudah dianalisis lewat video untuk Ragnar dan Rafael, mereka memiliki kelebihan dan kelemahan. Nanti kami akan memperbaikinya di Arab Saudi, tutur Yeom Ki-hun. Benar saja bantuan sang asisten pelatih langsung bikin Ragnar mencetak gol lawan Arab Saudi. Namun sayangnya gol ini justru dianulir FIFA menjadi milik Sandy Walsh. Kesialan Ragnar kembali muncul saat berhadapan dengan Australia di matchday kedua. Penyerang berdarah Maluku ini gagal pamer ketajamannya kontra skuad negeri Kangguru. Ragnar nggak bisa bergerak leluasa karena dijepit 2 bek jangkung Australia. Harry Souttar dan Cameron Burgess yang memiliki tinggi di atas 190 cm bikin sang striker sering kalah duel. Selain itu, Ragnar juga sering kehilangan penguasaan bola sebanyak 17 kali. Performa buruk ini akhirnya dibayar tuntas oleh sang striker saat melawan Bahrain. Insting tajam Ragnar kembali usai mencetak gol dari bola kemelut di kotak penalti. Selama 90 menit, sang striker 2 kali menyentuh bola di area pertahanan Bahrain. Performa impresif Ragnar langsung diganjar rating 7,2 dari Media Footmob. Pemain kelahiran OSS ini juga meneruskan rekor hebat mencetak gol di laga tandang skuad Garuda. Terima kasih atas dukungan penuhnya saat melawan Bahrain. Kami akan berangkat ke Cina dan berharap kalian kembali memberikan dukungan, ujar Ragnar. Membantu Rafael Struijk cetak gol debut. Bimbingan Yeom Ki-hun juga langsung terlihat dengan meroketnya performa Rafael Struijk. Ex penyerang ADO Den Haag ini sempat dipandang sebelah mata oleh publik Indonesia. Struijk dianggap belum layak menjadi ujung tombak utama pasukan Merah Putih. Pasalnya sang pemain lebih cocok bermain sebagai penyerang sayap dibandingkan striker tengah. Alhasil netizen sering menjuluki Struijk dengan panggilan El Klemar-Klemar. Pasalnya sang pemain terlihat kurang bersemangat saat menjalankan peran sebagai striker tengah. Banyak netizen juga yang mempertanyakan keputusan Sintayong yang terus memasang Struijk. Pasalnya sang penyerang kesulitan mencetak gol di timnas Indonesia senior. Penyerang berdarah Jawa ini cuma rajin membobol gawang saat membela skuad Garuda Muda. Struijk berhasil mencatat 4 gol di level kelompok umur bersama timnas Indonesia. Justinus Laksana selaku pandit lokal sempat mengkritik habis-habisan performa sang striker. Kalau saya harus menunjuk, Struijk ini memang pemain yang agak terlalu dibesar-besarkan. Mungkin dia bagus dalam hal visi bermain, tapi seorang striker dinilai dari golnya, kritik Coach Justin. Namun performa Struijk mulai membaik sejak dibimbing Yeom Ki-hun. Asisten pelatih asal negeri ginseng ini mengaku sudah punya cara untuk memoles Struijk. Salah satunya melatih insting predator Struijk saat berada di kotak penalti lawan. Benar saja hasil tempaan Yeom Ki-hun langsung bikin sang striker tampil ganas. Melawan Bahrain, Struijk nggak perlu berpikir lama untuk mengeksekusi peluang. Ketika masuk kotak penalti lawan, sang striker langsung mengincar tiang jauh. Tembakan melengkung dari ex-ADO Den Haag ini berhasil membuat Ibrahim Lutfala memungut bola dari gawangnya. Struijk akhirnya mencetak gol perdananya untuk tim senior Garuda. Dirinya juga mengukir rekor sebagai pemain ke-32 yang mencetak gol di era Sintayong. Potensi banyak gol melawan Cina. Ketajaman para penyerang timnas Indonesia akan kembali diasah saat melawan Cina. Skuad Garuda langsung mengusung target mencuri kemenangan di markas skuad Naga. Poin sempurna bakal menjaga asa timnas Indonesia untuk bersaing di ronde ketiga. Kesempatan ini terbuka lebar karena Cina masih berstatus sebagai tim terlemah di grup C. Skuad Naga sampai saat ini masih belum meraih satupun poin di ronde ketiga. Cina bahkan menjadi negara dengan jumlah kebobolan terbanyak dengan catatan 12 gol. Kekuatan pasukan negeri tirai bambu juga tertinggal jauh dari timnas Indonesia.
Skuad naga sendiri hanya punya nilai skuad sebesar 156 miliar rupiah. Berbanding jauh dengan timnas Indonesia yang memiliki nilai total 411 miliar rupiah. Meski unggul secara kekuatan, Erick Thohir tetap meminta skuad Garuda untuk jangan lengah. Saya minta semua yang ada di timnas Indonesia harus fokus tatap laga melawan Cina. Buktikan kita bisa curi poin lebih di kandang lawan, ucap Erick Thohir. Ketua PSSI ini sudah mendukung perjuangan timnas Indonesia dengan fasilitas mewah. Dengan fasilitas ini, timnas Indonesia bisa tiba lebih cepat di negeri tirai bambu. Sementara Cina justru nggak didukung sama sekali oleh CFA selaku federasi. Bahkan skuad naga harus naik pesawat komersil yang bercampur dengan penumpang lain. Media Cina pun sampai terkejut, timnas Indonesia bisa sampai lebih cepat ke Qingdao. Setelah kalah 3-1 dari pertandingan tandangnya di Australia, Cina harus terbang selama 18 jam untuk pergi ke Qingdao. Apalagi nggak mungkin untuk terbang kembali di hari yang sama, tulis 193.com. Meskipun begitu, Branko Ivankovic selaku pelatih Cina tetap berambisi untuk bangkit melawan Indonesia. Kami tidak boleh meremehkan Indonesia. Kami harus serius mempersiapkan diri dan menunjukkan kekuatan dan agresivitas untuk menyelesaikan laga selanjutnya, janji Branko Ivankovic. Dengan bimbingan keras dari Yong Ki-hun, akankah para striker timnas Indonesia bisa mencetak banyak gol ke gawang Cina?